Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Zulaini dengan NPM 24781057 dari Prodi Manajemen Informatika. Kali ini saya akan melanjutkan video saya minggu kemarin, dan dimana sekarang kita akan melanjutkan dari part 6 sampai part 11. Untuk video lebih lanjut, silahkan menonton. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video untuk konfigurasi EGRP di core RTR 1, 2, dan core RTR 3, kemudian di core switch 1. Kita akan konfigurasi di sebelah kiri terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk di core RTR 1. Oke. Di sini enable Cisco konfigurasi terminal. Kemudian kita akan bikin router EGRP 10. Kemudian kita bikin auto summary dulu. Baru kemudian kita akan lakukan interface ke networknya, yang dimana kita akan bikin network 10.10.10.0.0.0.3. Untuk network keduanya 10.10.10.4 0.0.0.3. Oke, selesai di core RTR 1, kita lanjut di core RTR 2. Enable Cisco konfigurasi terminal. Sama seperti tadi, kita bikin router EGRP 10. Lalu kita akan auto summary dulu. Sama deh. Kemudian kita akan lanjutkan interface ke network yang mengarah ke VLAN. Di sini kan ada VLAN 10, VLAN 20, 30, dan 40. Jadi kita akan bikin networknya untuk pertama VLAN 10 dulu. Network VLAN 10 itu 192.168.10.0. 0.0.0.255. Lanjut untuk VLAN 20 192.168.20.0.0.0.255. Kemudian untuk network 30 nya 192.168.30.0.0.0.255. Kemudian untuk VLAN 40 nya 40. Oke, lanjut kita ke core RTR 3. Enable Cisco konfigurasi terminal. Sama seperti tadi, yaitu kita bikin router EGRP 10. Kemudian kita bikin auto summary. Lalu kita akan mengarahkan networknya yang mengarah ke router pertama terlebih dahulu, ke router core RTR 1, yaitu tadi 10.10.10.4 0.0.0.3. Oh, kurang network. Oke. Kemudian kan tadi yang mengarah ke core RTR 1. Sekarang kita akan interface yang mengarah ke switch 3,
yang dimana networknya itu 10.10.10.24.0.0.0.3. Lalu kita akan mengarahkan ke VLAN 50 dan VLAN 60. Dimana di sini kan ada switch 3, di switch 3 ini ada VLAN 50 dan VLAN 60. Oke. Kemudian kita bikin untuk VLAN 50-nya 192 network 192.168.0.0.0.0.255. Kemudian untuk network VLAN 60 192.168.0.0.0.255. Oke, selesai di core RTR3. Kemudian kita ke core switch 1. Kita bikin router EGRP 10. Kemudian kita bikin auto summary. Lalu kita atur phase yang mengarah ke core RTR3 terlebih dahulu, yang dimana itu 10 network 10.10.10.24 0.0.0.3 10.10.24. Oke, lanjut. Atur phase yang mengarah ke VLAN 70, 80, dan 90. Kemudian network 192.168.70 0.0.0.0.255. Kemudian untuk yang mengarah ke VLAN 80. Lalu yang mengarah ke VLAN 90 kita device. Oke, kita di sini selesai konfigurasi EGRP di core RTR 1, 2, dan 3 dan di core switch. Di sini kita akan cek terlebih dahulu di core RTR 1 untuk do show IP EGRP night. Oke, di sini sudah terlihat bahwa core RTR 1 sudah naik ber ke dengan dua router, dengan dua router yang dimana core RTR 2 dan core RTR 3. Oke, di sini kita bisa lihat bahwasanya di sini kita sudah naik ber dengan dua router yang dimana router 2 dan router 3. Sini sudah terdeteksi. Kemudian kita coba di core RTR 3. To show IP EGRP night bird. Oke, di sini juga sudah naik ber ke core RTR 1, dan ke core switch 1. Lanjut, kita cek tabel routingnya di core RTR 1 terlebih dahulu. Sini kita tap saja IP konfigurasi do show IP route. Nah, di sini kita sudah berhasil konfigurasi VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke sini ke core RTR 2, do show IP. Oke, di sini juga sudah dari VLAN 10 sampai VLAN 90. Kemudian kita akan coba tes ping antar VLAN. Kan di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi EGRP
core router dan core switch. Kita akan konfigurasi dulu test ping. Di sini kita hidupkan dulu, sudah. Kemudian VLAN 50. Dari VLAN 10 ke VLAN 50. Oke, sudah. Oke. VLAN 10 ke VLAN 50. In progress. Kita coba lagi. Dari PC 3 ke PC 11. Di sini successful. Kemudian kita coba dari PC 30. Kita lihat dulu. Dia sudah ada DHCP-nya. Oke. Ke PC 70. VLAN 70 maksudnya, sorry. Oke. Sekarang VLAN 30 ke VLAN 70. In progress. Kita coba lagi VLAN PC 4 ke PC 12. Di sini successful. Kemudian kita akan coba dari PC 20 ke PC 90. Invalid. Di sini successful. Kita coba sekali lagi yang di switch 4 PC 60 VLAN 60 ke VLAN 80. Sini masih gagal dan sini berhasil. Kemudian dari VLAN 40 ke VLAN 90. Di sini successful. Jadi di sini kita berhasil mengkonfigurasi IGRP di core router dan core switch. Oke, lanjut kita untuk konfigurasi router OSPF yang dari core RTR1, core RTR4, 5 dan core switch 2. Di mana di sini ada VLAN 100. Oke, teman-teman kita masuk dulu untuk di core RTR1. Kita masuk enable Cisco konfigurasi terminal. Oke, kemudian kita akan interface network yang mengarah ke router 4. Dimana network yang mengarah ke router 4 itu adalah 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0. Kemudian kita akan interface ke router 5 network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Oke, sudah selesai. Kita bikin OSPF di core RTR1, selanjutnya di core RTR4. Router OSPF 1. Kemudian kita interface kembali yang mengarah ke router 1, yang dimana networknya itu 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0. Lanjut untuk yang mengarah ke core switch 2. Oke, network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0. Oke, selesai. Lanjut ke core switch 5, core router 5 maksudnya, maaf. Enable Cisco konfigurasi terminal. Router OSPF 1. Kemudian kita interface network yang mengarah ke core SW1 terlebih dahulu. Core RTR1 terlebih dahulu. Jadi network 10.10.10.8 12 0.0.0.3 area 0. Kemudian lanjut interface ke network yang mengarah ke switch 3, yaitu 10.10.10.20 0.0.0.3 area 0. Oke. Lanjut kita konfigurasi OSPF di switch core 2.
enable Discord konfigurasi terminal. Pertama kita akan menghidupkan terlebih dahulu untuk mengaktifkan terlebih dahulu IP routingnya. IP routing. Oke, lanjut kita bikin OSPF router. OSPF 1. Kemudian kita akan interface yang mengarah ke pertama ke core RTR 4 dan yang kedua ke core RTR 5. Dimana network yang mengarah ke core RTR 4 itu adalah 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0. Area 0. Kemudian yang mengarah ke core switch 5 itu networknya 10.10.10 titik 10.20 0.0.3 area 0. Oke, kemudian kita akan atur face yang mengarah ke VLAN 100 ini. Jadi networknya IP-nya networknya 192.168.0.0.0.0.255 area 0. Jadi 192.168.100. Oke, nah kita selesai konfigurasi OSPF di core RTR 1, core RTR 4, core RTR 5, dan core switch 2 serta VLAN 10. Kemudian kita akan cek naik bersibnya di core RTR 1. Kita akan cek terlebih dahulu. Jadi di sini do show IP OSPF naik. Jadi kenapa OSPF? Jadi kita akan ya di sini sudah aktif naik bersibnya yang mengarah ke core RTR 4 dan core RTR 5. Nah, kemudian kita akan cek tabel routingnya. Tabel routingnya itu do show TP route OSPF. Kenapa OSPF? Karena kita akan cek bagian untuk OSPF. Di sini kita sudah dapat kabel routingnya, dimana di sini yang untuk core RTR 4, core RTR 5, dan core switch 2. Di sini kita sudah mengaktifkan ke semua core dan switch. Untuk lebih lanjutnya, coba kita akan tes ping di VLAN ini. Ping 10 yang mengarah ke core RTR 10 9. Apakah berhasil? Berhasil kita tes melalui ping di server. Selanjutnya kita akan redistribution antara EGRP dan OSPF, yang dimana nanti bagian EGRP ini akan masuk ke OSPF dan bagian OSPF akan masuk ke EGRP. Jadi kita akan pertama ke core RTR 1. Pertama kita akan bikin router EGRP 10. Kemudian, nah ini kita akan redistribution OSPF 1, yang dimana kita bikin
redistribute OSPF 1 metrik, kita bikin satunya itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita akan bikin lagi router OSPF 1. Ini kemudian redistribute EGRP 10 subnet. Nah, oke, kita akan cek. Kita sudah selesai redistribute antara OSPF dan EGRP. Kemudian kita cek dulu di router Core RTR2. Do show IP route. Nah, di sini terlihat DEX yang dimana itu adalah eksternalnya, artinya hasil dari redistribute OSPF masuk ke EGRP kita. Di sini ada 10.10.10.8, 10.10.12, 10.16 dan 10.20. Dan di sini ada eksternal masuk dari VLAN 100 yang dimana itu punya VLAN 100 di Core RTR2. Sekarang coba kita cek di Core SW2. Enable Cisco konfigurasi terminal. Kita cek lagi do show IP route. Oke. Di sini ada OE2. Nah, di sini ada OE2 yaitu eksternal dari networknya. Dimana ini networknya yang berasal dari EGRP ya, gitu. Tadi kan yang eksternal dari OSPF, sekarang eksternal dari EGRP. Nah, di sini itu sudah terbaca dari VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai VLAN 100. Sekarang kita akan coba testing dari EGRP ini ke VLAN 100. Oke, coba kita dari VLAN 10 ke server. Di delete dulu. Dari VLAN ini terlihat successful. Dari VLAN 20 ke server ini juga successful. Dari 30 ke server successful. Dari 40 ke server itu juga successful. Dari VLAN 50 ke server itu juga successful. Kemudian VLAN 60 ke server itu juga successful. Kemudian VLAN 70 ke server itu juga successful. 80 yang mana ya? Oke. Dari VLAN 80 ke server
itu juga successful, dan terakhir dari VLAN 90 ke VLAN 100 ke server itu juga successful. Artinya di sini kita sudah berhasil konfigurasi redistribution dari AGRP ke OSPF dan OSPF masuk ke AGRP. Ya, kita akan konfigurasi DNS servernya, yaitu untuk membuat record domain yaitu adalah aguna-course.com ke IP DNS servernya, dimana itu 192.168.100.3. Kemudian lalu membuat CNAME recordnya, yaitu www.aguna-course.com dan diarahkan ke aguna-course.com. Langsung saja kita konfigurasi DNS servernya. Sini kita klik DNS server, kita pilih service, kemudian pada bagian DNS ini, dan di sini kita on kan terlebih dahulu juga ya. Lanjut kita kasih namanya sesuai dengan tadi, yaitu aguna-course.com. aguna-course.com, kemudian addressnya itu kita kasih 192.168.100.3. kemudian kita add. Oke. Nah, lanjut kita ganti tipenya jadi CNAME. Kan tadi udah membuat nama, sekarang membuat CNAME yang dimana namanya itu kita kasih aguna-course.com, kemudian hostname-nya itu menjadi aguna-course.com, lalu kita add. Oke, selesai kita setting bagian DNS server. Kemudian kita ke web server, pilih bagian service. Oke, di sini on semua. Nah, di sini pada bagian index.html kita akan pencet edit. Kemudian karena di sini sudah langsung tertulis welcome to aguna-course.com, jadi kita langsung save saja. Yes. Oke, kemudian kita akan coba tes di PC client. Ke desktop, ke command prompt, kita akan coba tes ping aguna-course.com. Sebentar, di sini loading. Oke, pertama di sini request timeout, dan lalu di sini dinyatakan berhasil. Kemudian kita coba di web browsernya. Oke, di sini kita kasih linknya aguna-course.com. Oke,
Di sini sudah berhasil kita bikin welcome to di sini kita sudah berhasil menampilkan welcome to agunacourse.com di web browser. Kemudian setelah kita konfigurasi DNS server dan web server, kita akan konfigurasi access list. Ya, dimana kita langsung saja ke core switch 2 ini. Kemudian kita masuk saja ke CLI enable konfigurasi terminal. Lalu kita langsung saja ke IP access list. Access list extended block, dimana kita akan mengeblok HTTP. Kemudian kita bikin ini TCP ini yaitu 192.168.0.0.0.255 exit 80. Maaf, di sini typo, turun ini Denny. Kemudian kita bikin permit IPN ini, karena di sini sudah menampilkan banyak. Selanjutnya kita akan bikin list untuk VLAN-nya, VLAN 100, ya, dimana IP access list IP access group below HTTP backbone, dimana kita akan ngeblok HTTP ini. INT VLAN 100 terlebih dahulu, lupa, maaf. Kemudian kita baru akses group block HTTP. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk ngeblok HTTP dan mengganti menggunakan HTTPS dan berhasil konfigurasi access list ya. Kita akan coba dari VLAN 40 saja. Kemudian kita akan coba di web browsernya. Sudah masuk, di sini kita akan coba tes agunacourse.com. Oke, kita akan coba. Di sini sudah terblok atau belum? Kalau misalnya sudah terblok, berarti di sini nanti muncul request timeout. Nah, ya, di sini sudah muncul request timeout. Berarti kita sudah berhasil ngeblok ke VLAN dan VLAN 100. Karena tadi sudah kita ngeblok HTTP, coba sekarang kita akan tambahkan S, dimana di sini apakah berhasil menampilkan welcome to Agunacourse. Nah, di sini berhasil kita menampilkan. Jadi kita berhasil untuk ngeblok HTTP Agunacourse dan menggantinya menjadi HTTPS. Dan untuk saat ini kita sudah selesai konfigurasi DNS server, web server, dan access list serta access block. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.